Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast spesial kali ini. Perkenalkan, saya Nabila Kirana Prastianda sebagai host dalam podcast spesial kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama menyelami salah satu bidang kajian penting dalam dunia pendidikan Islam, yaitu pengantar studi Islam. Studi Islam bukan hanya berbicara tentang ibadah, tetapi juga membahas secara luas tentang sejarah, nilai-nilai, hukum, dan ajaran yang membentuk kehidupan umat Islam. Melalui kajian ini, kita belajar melihat Islam bukan hanya sebagai agama ritual, tetapi sebagai sistem kehidupan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan juga alam semesta. Melalui pembahasan kali ini, kita akan mencoba melihat bagaimana Islam itu tumbuh, berkembang, dan tetap relevan dalam menghadapi tantangan modernitas. Kita juga akan menggali sisi spiritual, moral, dan intelektual dari ajaran Islam, agar bisa menjadi pedoman hidup di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Jadi, buat kamu yang ingin memperdalam pemahaman tentang Islam, yuk tetap bersama kami, siapkan hati, buka pikiran, mari kita temukan makna Islam dari berbagai sisi yang menakjubkan. Assalamualaikum Mas Farel. Waalaikumsalam Mbak Nabila. Terima kasih Mas Farel, senang sekali bisa berbagi di sini. Mari kita mulai saja ya Mas. Ya. Kita mulai dari hal yang paling dasar ya Mas. Sering kita dengar nih istilah studi Islam, tapi banyak orang masih bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan studi Islam itu sendiri? Baik Mbak Nabila, jadi studi Islam adalah kajian ilmiah tentang Islam dalam seluruh aspeknya, baik teologi, hukum, sejarah, sosial, maupun budaya. Artinya, Islam dipelajari bukan sekedar untuk diamalkan secara spiritual, tapi juga untuk dipahami secara rasional dan konstekstual. Jadi bukan hanya membaca kitab atau mendengar ceramah ya Mas, tapi benar-benar dikaji secara ilmiah. Tepat sekali. Dan yang menarik, studi Islam ini penting tidak hanya bagi umat muslim, tapi juga bagi non-muslim juga. Bagi umat muslim agar memahaminya agama secara utuh dan tidak terjebak pada fanatisme sempit. Sedangkan bagi non-muslim, studi Islam itu membantu memahami Islam sebagai peradaban, bukan sekedar ajaran keagamaan saja, seperti itu. Menarik sekali ya Mas, tapi tentu dong setiap kajian punya tantangan. Kalau kita bicara di era modern ini, apa sih problematik utama yang dihadapi dalam studi Islam? Tantangannya banyak sekali. Pertama, perbedaan mazhab dan pendekatan. Kadang orang mempelajari Islam hanya dari perspektif kelompoknya, tanpa mau melihat pandangan lain. Padahal perbedaan itu seharusnya memperkaya, bukan memecah persatuan umat Islam tersebut. Yang kedua itu pengaruh globalisasi. Nilai-nilai sekuler, liberal, atau bahkan materialistis seringkali memengaruhi cara berpikir umat Islam. Dan yang terakhir, krisis metodologi. Banyak yang belajar Islam dari potongan video atau postingan media sosial tanpa dasar ilmiah yang kuat. Padahal studi Islam itu butuh metode, literatur, dan pemahaman yang sangat mendalam tentang suatu hal. Benar juga ya Mas, jadi tantangan kita hari ini bukan kekurangan sumber, tetapi justru banjir informasi tanpa filter ilmiah. Tepat sekali, karena itu pentingnya kita kembali pada kajian ilmiah dan sistematis tentang ajaran Islam yang benar adanya. Kalau begitu, mungkin kita perlu mundur sedikit ke belakang. Boleh tolong dijelaskan Mas, bagaimana sih perkembangan sejarah Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga ke masa modern saat ini? Baik, sejarah Islam itu dimulai di Mekah ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, lalu berkembang menjadi peradaban besar di mana Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, dan Abbasiyah. Pada masa itu Islam tidak hanya berkembang secara spiritual, tapi juga dalam ilmu pengetahuan, filsafat, dan kebudayaan. Namun ketika masuk ke era modern seperti ini, umat Islam menghadapi banyak sekali tantangan seperti kolonialisme, modernisasi, dan globalisasi. Tapi nilai-nilai Islam seperti keadilan, ilmu, dan rahmatan lil alamin tetap relevan untuk dijaga dan dihidupkan di masa sekarang seperti ini.
Jadi nilai-nilai universal Islam itu yang harus kita pertahankan, bukan sekedar simbolnya. Begitu ya, Mas? Betul sekali Mbak Nabila. Itulah esensi yang diwariskan dari sejarah peradaban Islam. Oke, sekarang kita bahas bagian yang lebih spesifik nih. Dalam studi Islam, ada istilah object study. Salah satunya adalah akidah. Sebenarnya apa sih peranan akidah dalam membentuk kepribadian seorang muslim? Akidah itu pondasi utama kehidupan seseorang muslim ya. Ia bukan hanya keyakinan teologis, tapi juga arah berpikir dan bertindak seseorang. Jika akidahnya lurus, maka sikap dan moralnya juga akan lurus. Sebaliknya jika jelek, maka moralnya juga jelek. Akidah ini membutuhkan kesadaran spiritual bahwa hidup ini selalu dalam pengawasan Allah SWT. Dari situlah lahir pribadi yang jujur, amanah, dan tidak mudah goyah oleh godaan dunia. Berarti akidah itu seperti akar dari seluruh perilaku kita ya, Mas? Benar sekali, tanpa akidah yang kokoh, semua aspek kehidupan kita yuk mudah roboh. Seperti itu. Kalau akidah fondasinya, maka syariah bisa dibilang aturannya. Tapi banyak yang mendalami syariah hanya sebatas hukum. Bagaimana pendapat Mas Farel tentang hal ini? Menurut pandangan saya ya, syariah itu sebenarnya jauh lebih luas. Ia adalah jalan hidup, mencakup pedoman moral, sosial, dan spiritual. Syariah itu mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan alam. Di era modern seperti ini, memahami syariah itu seperti menerjemahkan nilai-nilai ke isu kontemporer, keadilan sosial, ekonomi syariah, hingga etika lingkungan. Jadi syariah itu bukan beban, tapi panduan agar manusia itu hidup seimbang dan bermartabat. Berarti syariah itu bukan soal aturan keras, tapi tentang keseimbangan hidup. Begitu kan ya, Mas? Ya betul sekali, keseimbangan antara hak dan kewajiban, dunia dan juga akhirat. Kalau begitu, bagaimana dengan akhlak dan tasawuf? Menurut Mas Farel seperti apa? Dua istilah ini sering disebut, tapi kadang dianggap sebagai pelengkap. Eh, Justru kedua ini, akhlak dan tasawuf ini itu jiwa dari Islam. Akhlak itu merupakan perilaku lahiriah, sedangkan tasawuf itu kebersihan batin. Keduanya itu membentuk kepribadian yang ihsan, yaitu berbuat baik karena sadar Allah itu selalu melihat dimanapun kita berada. Nah, di tengah zaman modern yang sibuk, tasawuf ini memberi ruang refleksi dan juga ketenangan hati. Tasawuf ini mengajarkan kesederhanaan, keikhlasan, cinta kasih, dan nilai-nilai yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Indah sekali ya, Mas. Jadi akhlak dan tasawuf bukan dari masa lalu, tapi justru solusi untuk masa kini. Betul sekali. Keduanya ini sangat relevan untuk membentuk pribadi yang damai dan peduli terhadap lingkungan dan ajaran Islam. Kalau kita bicara semua ini, tentu tidak lepas dari sumber-sumber ajaran Islam. Bisa dijelaskan secara singkat, Mas, apa saja sih sumber utama Islam dan bagaimana hierarkinya? Baik, sumber utama Islam yang pertama itu tentu saja Al-Quran. Al-Quran ini kan sebagai wahyu Allah yang menjadi pedoman hidup manusia. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan implementasi dari Al-Quran tersebut. Jadi Al-Quran itu kan belum umum, dijelaskan lebih jelas dan lebih rinci lagi di hadis Nabi Muhammad SAW tersebut. Lalu ada ijma yaitu kesepakatan para ulama, dan qiyas yaitu penalaran hukum dengan analogi. Selain itu juga ada konseptual, yaitu upaya menafsirkan hukum Islam sesuai zaman tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Nah, Mas Farel, sebagai penutup, saya ingin dong mengajak refleksi. Di tengah modernisasi dan kemajuan teknologi ini, bagaimana generasi muda bisa memadukan nilai Islam dengan kehidupan global agar tetap relevan? Kuncinya satu Mbak, yaitu integrasi antara iman dan ilmu. Generasi muda jangan memisahkan agama dari kehidupan, tapi justru menjadikannya dasar etika dalam berkarya. Kuasai teknologi, tapi gunakan teknologi itu untuk kebaikan. Ikuti perkembangan global, tapi tetap berpijak pada nilai Islam. Karena Islam itu penting, dan Islam itu bukan penghalang untuk kemajuan, melainkan kompas yang menuntun agar kemajuan
membawa keberkahan juga. Masya Allah, luar biasa banget ya Mas. Jadi Islam tetap relevan asalkan kita bisa memahaminya dengan benar dan mengamalkannya dengan bijak. Betul sekali, Mbak. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, dari pembahasan panjang kali ini, kita belajar bahwa studi Islam bukan hanya sekedar tentang belajar agama, tetapi belajar tentang kehidupan. Islam mengajarkan keseimbangan antara akal dan juga hati, antara dunia dan juga akhirat, serta antara ilmu dan juga amal. 7 topik besar yang kita bahas pada hari ini, mulai dari sejarah hingga sumber ajaran Islam, memberikan gambaran bahwa Islam adalah agama yang hidup, rasional, dan juga menyeluruh. Ia menuntun kita untuk berpikir, berakhlak, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah. Semoga dari podcast kali ini kita semua semakin semangat untuk mempelajari Islam dengan hati yang terbuka dan juga niat yang tulus. Karena semakin kita memahami Islam, semakin kita juga mengenal Allah dan semakin kita tahu apa itu makna kehidupan. Terima kasih sudah mendengar podcast kali ini dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Farel yang telah Sama-sama, menjadi Mbak. narasumber kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan pembahasan yang tak kalah menarik. Saya Nabila Kirana Prastiana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.